Halo, selamat malam pemirsa Pojok Channel di mana saja kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Ardi Fantur di acara Ngalor Ngidul. Kali ini kita tidak asal omong, tapi kita akan ngalor ngidul sejenak bersama seseorang di samping saya, bukan orang-orangan. Dia adalah pencinta budaya Manggarai, Pak Donatus Nador. Selamat malam. Selamat malam. Beliau juga adalah seorang wartawan di Jakarta. Kali ini kita akan ngalor ngidul sejenak. Tadi saya culik beliau dari simpang jalan. Saya bawa ke meja ngalor ngidul. Kali ini kita akan bicara soal budaya Manggarai, khususnya lagu dan musik tradisional Manggarai. Bagaimana eksistensi lagu dan musik Manggarai di tengah arus modernitas dengan segala kemajuan teknologinya. Kita akan gali bersama dalam ngalor ngidul kali ini. Pak Donatus, bagaimana menurut pengamatan Pak Donatus terkait eksistensi lagu dan musik tradisional Manggarai? Saya bisa sebutkan ada sanda, ada mbata. Ya. Kira-kira dari pengamatan Pak Donatus, bagaimana eksistensi budaya musik dan lagu tradisional Manggarai tersebut? Baik, selamat jumpa lagi pemirsa Pojok Channel dalam acara Ngalor Ngidul. Pertanyaan tentang apakah lagu tradisi Manggarai seperti sanda mbata itu eksis? Menurut saya itu tetap eksis, karena dia punya jalurnya sendiri dan punya backgroundnya sendiri, sehingga ia tidak bisa disamakan dengan lagu-lagu pop ya, yang punya orientasi komersial dan industrial ya. Kalau lagu-lagu mbata sanda itu punya akar dalam budaya kita Manggarai. Dia punya ruang tersendiri yang tidak bisa direbut oleh musik-musik pop ya, dan lain sebagainya. Dan ya, dia punya ruhnya sendiri ya. Karena kalau kita bicara tentang mbata itu sendiri ya, pasti kita akan mengaitkan dengan sebuah rangkaian tahun ya, yang namanya itu cekeng ya, lingkaran musim itu sendiri. Dan mbata itu muncul saya kira pada titik bagaimana orang-orang Manggarai yang petani itu pada titik suatu menikmati kebahagiaan setelah melewati dalam satu masa kerja keras ya. Masa kerja keras, menanam, merawat kebunnya, memanen, kemudian panen, hasil tidak hasil, mereka akan tetap bahagia, yang diwujudkan dengan mengungkapkan rasa syukur dengan sanda mbata tadi itu dalam momen penting. Ya, mbata sanda itu sangat intens dibawakan ketika menghadapi atau menuju hari H penting. Kalau di kami Lembeleda lebih terkenal dengan sebutan Hangwoja ya. Kami di Rui Singkalak terkenal sama Hangwoja juga. Kalau diterjemahkan lurus ya makan padi ya, karena padi baru ya, padi baru yang kita sebut, padi panenan baru gitu ya. Dengan rasa syukur menuju hari H itu acara biasanya wujud rasa syukur itu bisa dalam bentuk acara yang besar ya, bisa dengan acara yang sederhana ya. Dalam acara yang besar maksudnya itu kampung itu akan potong kerbau ya, pagi kabak. Jadi ungkapan rasa syukurnya itu terlihat dari hewan apa yang disembelih gitu ya. Biasanya ukuran besarnya itu kerbau ya. Kalau kerbau yang dipegang ya, rasa syukurnya itu maka akan mengundang kampung tetangga untuk acara cacinya, Dan menuju ke hari itu mungkin sejauh yang saya ingat dan yang diceritakan orang tua, itu akan dilaksanakan secara terus menerus sepanjang satu pekan, 1 minggu ya, bahkan 2 minggu.
sepanjang malam orang tua akan rame-rame duduk di rumah tua tenung, tua adat untuk memukul gendang sambil bata ya. Pukul musik gendang itu sendiri, gong gendang itu bata yang akan diiringi dengan syair-syair. Kalau kami di Tureng Rewah biasanya itu digelar di rumah gendang. Ya, memang di rumah gendang. Adat, ya. Selalu kumpul di situ, menabuh gong gendang di situ dan dengan syair-syair yang memberikan pesan-pesan. Ya. Sangat kontekstual bisa pesannya bisa. Dan itu menjadi hiburan tersendiri menjadi hiburan tersendiri, sangat situasional. Untuk skala kampung. Skala kampung. Misalnya Sandang Bata yang saya pernah dengar itu ada Rana Poja ya. Rana Poja ketika terjadi musibah di mana Rana itu meluap dan ada korbannya, dan itu akan dibawakan dalam bata yang sedih ya. Sedih dengan irama sedih, saya lupa semua syairnya, tapi yang saya ingat itu syair Rana Poja ya. Ada juga yang pesan religiusnya, misalnya bata tentang yang saya dengar itu bombang ya, bombang tatsiklomai lurle tanah. Ini artinya gelombang laut ini mengikis tanah ya, seperti bahar jadinya. Jadi ini pesan religius bahwa kalau kita hidup tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dari akan terjadi bencana. Karena itu Bata itu memberikan pesan yang sangat ya, pesan moral yang sangat kuat ya kepada masyarakatnya. Jadi lirik Bata itu bisa berupa syukur, ungkapan syukur, bisa berupa nasihat, ya macam-macam, bisa berupa pujian, bisa nasihat, bisa ya itu tadi nasihat etis, nasihat etis. Bata yang bertemakan percintaan juga ada, yang percintaan, pokoknya lengkap lah. Dan para pelaku Bata itu sangat kreatif ya, ya. Dan memang yang punya bakat, ada bakat alamiah yang bisa mengkolaborasi syair-syair yang sudah ada dengan situasi yang kontekstual. Nah ini yang penting, bakat alami. Bakat alami. Karena memang tidak ada tidak latihan khusus, tidak sekolah khusus, tidak ada sekolah khusus, tidak ada pelajaran khusus. Tidak ada pelajaran khusus ya. Nggak tahu sekarang itu di sana ada nggak mata yang pelajaran saya untuk dengar anak-anak sih ya? ada muatan lokal. Mulok gitu. Mulok tentang budaya Manggarai ya. Tapi apakah itu hanya sebatas bahasa Manggarai atau musik? Ya, lagu Manggarai juga. Yang kalau kita lihat memang seiring dengan pariwisata itu sudah menghidup kembali itu. Ya ada sanggar-sanggar ya, sanggar-sanggar yang menjadi garda terdepan untuk menghidupkan nilai-nilai budaya Manggarai itu. Nah itu bagus di tengah pariwisata super premium gitu ya. Kembali ke sana tadi. Kembali ke Bata tadi itu. Jadi itu mental yang membawakan Sandan dan Bata itu memang juga orang yang benar-benar lomes juga ya. Lomes juga mereka itu. Dan mereka bawakan pada malam hari yang hening ya. Nah itu yang saya dengar waktu kecil ya. Saya pernah hidup di sebuah kampung yang sangat menghayati tata aturan dari ya lingkaran musim itu kalau kita dengar malam hari kita akan terhibur dan tertidur dengan sendirinya dengan lagu-lagu sambil mendengar musik apanya itu kita jadi terhibur, jadi terpikat gitu untuk menonton. Dan menurut orang tua ternyata Bata itu bukan hanya dinikmati oleh kita manusia ya, tetapi leluhur juga ya. Menurut cerita orang tua, dan leluhur itu akan senang mendengar musik-musik seperti itu. Jadi selain hiburan untuk sesama orang kampung itu juga menjadi hiburan untuk para leluhur juga, bahkan makhluk-makhluk yang lain. Menurut cerita-cerita makhluk-makhluk kasat mata, saat kita tabuk gendang itu mereka akan menari di atas ya, di halaman kampung itu. Berarti itu semacam satu ritual juga ya. Sehingga saya kira ini puncak perayaan kebahagiaan yang bukan hanya melibatkan manusia tapi juga menghadirkan. Karena nanti menuju ke hari pentihara atau pagi Ka'bah misalnya, dan itu akan panggil ya ceki-ceki itu dari tiap panga ya. Pagi harinya turun ke Compang. Begitu hari nanti, itu paling puncak sudah teramai dengan lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Dan lebih melibatkan banyak orang satu kampung gitu lah ya. Jadi petani agraris itu
sungguh luar biasa, jadi petani yang menikmati hidup ya, yang sangat bahagia. Itu tadi yang bagus, bahwa dalam musik dan lagu Manggarai ada nilai sakralnya. Iya, ada nilai sakral ya, karena bukan hanya menjadi konsumsi manusia, tapi menghadirkan situasi itu menuju hari H tadi itu, penti itu. Karena nanti penti itu pada intinya akan menghadirkan arwah leluhur moyang, menyampaikan terima kasih, ya. Wujud sebagai yang menyalurkan rezeki kepada kampung selama setahun itu. Pendoa. Karena itu musik-musik malam hari Sandang Batta itu harus kontinu, dan betapa masyarakat kampung sangat kompak ya, gotong royong sangat tinggi, walaupun dan itu mereka tidak merasakan lelah ya, lelah malam hari mereka begadang Sandang Batta itu, tenaga, suara dan lain sebagainya ya, persembahkan karena mereka mengalami rasa syukur itu, ucapan syukur ya, kepada para leluhur, kepada sang pencipta. Dan saat-saat mereka bahagia seperti itu ya, tak terasa waktu sudah pagi. Dan momen itu juga sebagai momen pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya ya, untuk meniru ya. Menjadi yang jago-jago menjadi panutan. Selain sebagai hiburan ya. Saat-saat momen-momen di mana budaya diwariskan secara alamiah gitu. Berarti itu semakin sering diadakan, Sanda dan Batta itu semakin sering digelar, maka generasi-generasi penerus juga akan semakin akrab dan semakin menghafal gitu ya, mudah menghafal, mudah meniru, dan menjadi bagian dari dirinya sendiri dan sebagai orang Manggarai ya. Yang lebih penting kan buat generasi membatin ya. Membatin itu menjadi jati diri mereka, menjadi identitas mereka ketika mereka betul-betul menghayati. Setelah menghayati, kreativitas mereka muncul untuk bagaimana mengolaborasikan misalnya syair-syair yang sudah ada dengan situasi baru, mereka akan sehingga tidak bosan sebenarnya. Dan masyarakat kita petani yang masyarakat yang kreatif dan bahagia ya, menghayati lingkaran musim itu dari hari ke hari dengan penuh sukacita. Jadi bukan masyarakat yang hopeless ya, masyarakat yang penuh pengharapan dan sangat sukacita. Dan yang menarik, ketika saya SMA itu setiap hari pembangunan nasional, saat saya masih SMA, saya masih ingat kami menggelar danding dengan sanda yang sudah dirumuskan. Itu di belakang atau di samping Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Ruteng biasanya. Kan ada pameran-pameran kebudayaan di sana, pameran-pameran pembangunan gitu. Dan itu yang dilibatkan adalah anak-anak sekolah, SMA, SMP, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu sekarang apakah itu masih diteruskan. Mudah-mudahan di tengah genjotnya pembangunan pariwisata super premium, kebudayaan Manggarai juga ditingkatkan gitu ya. Kalau pemerintah yang punya visi jauh ke depan bahwa masa depan masyarakat kita ada juga di bidang budaya, pariwisata budaya, maka nilai-nilai itu yang mereka gali. Saran seperti apa? Sepatutnya itu agak eksis terus. Menghidupkan sanggar-sanggar budaya. Saya dengar memang sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai bangun. Tapi harus disuntik betul untuk biar mereka semangat dan tidak hanya tujuan komersial, tapi menggali lebih dalam lagi filosofi di balik syair-syair itu. Artinya sanggar-sanggar itu memang harus menghadirkan sebuah tempat pembelajaran baru untuk mereka. Karena menariknya dalam sanda itu tidak ada syair-syair paten ya. Itu tergantung kreativitas dari orang yang membawakan itu. Kemampuan dia dalam membuat lirik ya. Dan selalu anonim. Artinya tidak ada yang klaim bahwa saya pengarang syair ini. Spontan aja. Kemudian mereka elaborasi menjadi menarik ya. Jadi bagaimana kreativitas itu muncul. Orang Manggarai itu sangat kreatif dalam hal itu. Karena ritual lingkaran musimnya seperti itu, maka orang Manggarai itu sangat menjunjung tinggi nilai persatuan. Karena itu ada muncul istilah mukut cepu tegolen surup ya. Tiu cambon tegolen laku.
itu menggambarkan persatuan itu terbentuk ya, terbentuknya sendirinya karena ada melalui tuage. Kalau orang satu kampung tidak muncul rumah teno, rumah tua atau rumah gendang itu, satu hari akan dipertanyakan dan dia akan diberi sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi, dia tidak akan kasih moso ya, tidak akan kasih tempat kebun, akan diberi sanksi karena itu dia akan taat kepada tenonya. Jadi berbicara tentang Batak pasti selalu lingkarannya sangat luas di sekitar itu. Oke. Supaya Mbata dan Sanda itu tidak hanya monopoli oleh generasi tua, mungkin pemerintah di Manggarai perlu memberikan perhatian ya, baik dalam hal pendidikan, juga dalam hal aktivitas-aktivitas kebudayaan, terutama terkait dengan pariwisata super premium. Mungkin itu perlu digairahkan kembali atau dibangkitkan lagi di kampung-kampung ataupun di pentas-pentas tertentu, tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, agar itu semakin membatin kalau dari bahasa Pak Donatus tadi oleh generasi-generasi muda, apalagi itu di tengah arus modernisasi dengan musik pop dari Korea yang semakin menggila. Itu sangat mengancam musik dan juga lagu tradisional setempat. Oke, pemirsa Pojok Ngalor Ngidul, sampai jumpa di episode berikutnya.